Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama Ustazah Raudhatan Nur, alamat Desa Padang Tanggul, RT 1, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun buku yang dipakai adalah Al-Quran Hadis kelas 7, edisi revisi modul Taqwa. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. 2. Menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam. A. Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf-mushaf. Membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang bernilai pahala. Diriwayatkan secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Keistimewaan Al-Quran antara lain: 1. Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan lain-lain. 2. Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. 3. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah tidak akan meleset dengan apa yang telah Dia ciptakan dan kehendaki. 4. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan suatu uslub, gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sulit bagi siapapun yang memahaminya, dan tidak sulit pula mengamalkannya. Fungsi Al-Quran antara lain: A. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia. B. Sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. C. Sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Nama-nama lain Al-Quran antara lain: 1. Alkitab. 2. Az-Zikra. 3. Asy-Syifa. 4. Al-Furqan. 5.
An-Nur 6 Al-Huda. B. Pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis memiliki beberapa arti, yaitu jadidun artinya baru, qaribun artinya dekat, khabrun artinya berita. Hadis juga berarti perkataan. Menurut istilah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan segala hal ehwal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam hadis. 1. Hadis qauli, yaitu hadis berupa perkataan Nabi. 2. Hadis fi'li, yaitu hadis berupa perbuatan Nabi. 3. Hadis takriri, yaitu keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran antara lain: 1. Menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. 2. Memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. 3. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang belum ada dalam Al-Quran. Cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Contohnya, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bergaul bebas, menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif, memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang saleh, dan lain-lain. 2. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Contohnya, sebagai anak, berbakti kepada kedua orang tua, menerima nasihat orang tua, dan menjaga nama baik orang tua. Sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak berdasarkan aturan Al-Quran dan hadis, kemudian menjaga nama baik suami, dan sebagai suami berusaha mencari nafkah yang halal, membiasakan bermusyawarah dalam keluarga, dan lain-lain. 3. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, tolong-menolong, musyawarah apabila terjadi permasalahan, menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, dan lain-lain. 4. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut mendukung program pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan lain-lain. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.